Injil anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Sang Karik dan Sang Juru Selamat kami. Di pagi yang indah ini Tuhan, kami berkumpul bersekutu di rumah-Mu ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan melalui ibadat kami. Untuk itu Tuhan, kami mau dibimbing oleh Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu, agar firman-Mu dapat kami lakukan, atau agar kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Untuk itu Tuhan, turunkan Roh Kudus-Mu di atas kami, agar kami senantiasa layak disebut anak-anak. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudara kami sekalian yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, sebelum kita membaca firman Tuhan, terlebih dahulu kami memperkenalkan diri. Ya, nama kami Guru Jan Peter Margasi Litonga, yang aturannya kami melayani untuk remaja, namun karena pendeta Justin saya berkesempatan tidak hadir, sehingga kami diberi informasi dan melayani untuk jam 7. Dan kami lagi memperkenalkan, nama kami Guru Jan Peter Silitonga. Kami melayani di Gereja HKBP Pertemuan Silakitan Tarutung, yaitu dekat kampus STKPN. Jadi kami berlokasikan kampus STKPN. Ibu di rumah baru buntung, anak-anak sudah 3 orang, yang 1 perempuan, 2 laki-laki. Demikian sekilas perkenalan kita. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, mari kita sambut dan kita baca firman Tuhan yang tertulis dalam Yohanes pasal yang ke-17 ayat yang ke-20 sampai dengan ayat yang ke-26. Kami mohon kita membaca secara responsorial. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semuanya menjadi satu, agar mereka terjadi dalam kita, supaya dia percaya bahwa dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka, supaya mereka satu menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau adalah Maha satu, dan bahwa Engkau mengasihi mereka sama seperti Engkau mengasihi aku. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaan-Ku yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ya Bapa yang adil, namun dunia tidak mengenal Engkau, tapi aku mengenal Engkau, dan mereka tahu bahwa Engkau adalah Maha satu. Dan aku telah memberitahukan nama-Mu kepada mereka, dan aku akan memberitahukannya, supaya kasih yang Engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka, dan aku di dalam mereka. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, filsafat orang Batak mengatakan demikian: borasma ditanduk patut, eneng dihadap-hadap. Horas malika saluhutna nak bersama si jalan. Horas malika. So horas si mana tadi? Nah, orang itu si horas mati. Barang dia atau selimoto sama si kaya hati di horas. Tahu ya? Bulan habis lagi horas malika tanduk memang dihadap-hadap. Horas malika saluhutna nak bersama si jalan. Horas malika. Mau lihat nih, terpuji Tuhan. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, setelah saya baca nats ini, muncul satu pikiran dalam hati saya. Tuhan Yesus juga berdoa.
apalagi kami manusia. Tuhan Yesus sendiri sudah berdoa. Berdoa kepada siapa? Berdoa kepada Bapa. Tuhan Yesus sendiri yang diutus oleh Allah dan dekat dengan dunia ini berdoa. Bagaimana dengan kami manusia? Lam Muhammad Jormo Parti Ikulam Partai. Berarti kami harus lebih giat. Berarti kami harus lebih serius berdoa kepada Tuhan. Dibagi dulu ditanyakan. Apa yang lebih cenderung diminta oleh manusia dalam doanya? Kita jujur. Kita selalu mendoakan, meminta apa yang perlu untuk kebutuhan jasmani, rohani. Apa yang sering kita doakan? Pada umumnya bila orang tua berdoa, apalagi tersebut pukul dan baru contoh 20 tahun, apa yang sering didoakan? Ya Tuhan, berikanlah kesehatan kepada anak-anakku, berikanlah rezeki, berikanlah panjang umur. Mana dibagi dunia orang tua mau bertanya, apa yang diminta oleh orang tua jika berdoa? Ya Tuhan, berkatilah anak-anakku, berikanlah rezeki yang berlimpah, berikanlah kesehatan, berikanlah hikmat dan kebijaksanaan. Apa yang diminta anak-anak muda jika berdoa? Ada di sini yang masih anak muda? Oh, udah tua semuanya. Masih ada anak muda di sini? Nah, kursi sini nggak ada lagi kursi. Berikanlah Tuhan rezeki, berikanlah rokat. Tahu rokat? Ya pajak katanya. Kurang bagi doa ditanya. Apa yang kita minta kepada Tuhan dalam doa kita? Namun semua yang kita minta adalah sesungguhnya yang lebih baik, yang lebih menguntungkan. Mana yang lebih tepat untuk kita? Kita selalu berdoa. Yang mau saya katakan dalam hal ini, orang Kristen jarang berdoa untuk saudara-saudara. Orang Kristen jarang berdoa untuk saudara-saudaranya. Contohnya, jika seorang merasa tersakiti dengan perbuatan, dengan tindakan dari kawannya, cara orang Kristen membawakan orang tersebut dalam doanya, ya Tuhan, berikan dia perubahan. Ya Tuhan, berikan dia agar dia tahu bahwa sesungguhnya yang dia berbuat itu adalah salah. Ulang sumut tangian nahya walami hari dubusnya kita kan. Memang luar biasa tangian dengan kata berbeda. Ya ada bidang yang tangian dengan kata berbeda. Dia kosong ditanya aku nyata betul-betul dong. Jangan menusup kamu bahwa di Tuhan baru alai suatu medis ini sama dengan tanya kurus aku tanya berbeda. Nah, baru berbeda mah inak kursi pahutan untuk kita ada berjalan kurang itu baru benar. Datang ibu kursi motor itu keluar kau, saya tidak takut sama kau. Tahu-tahunya malam itu kami langsung ibadah ke bagian duit di rumahnya. Lalu kami tanyakan ibu, apa yang perlu kita bawakan dalam doa? Ibu itu pertama yang bilang, itu edaku itu tolong didoakan dulu agar edaku itu berubah. Kami bawakan dalam doa. Tiba saatnya dia yang membawakan doa dari Tuhan berubah, apa yang dia bilang? Ya Tuhan, tumpah saya berhenti itu sini jadi di hutan yang tunggu ini kembali nenek. Doa apa ini? Sampai roh mitania mulai terjadi perbedaan. Dia mau Tuhan Yesus, dia mau Allah yang membalaskan sakit hatinya melalui memotong lidah. Apakah itu didekatkan oleh Tuhan? Iya. Apakah doa yang demikian tidak akan didekatkan oleh Tuhan? Kalau sebelah sini mengatakan iya, mungkin beda kirun doanya. Nah, filmnya tidak sama dong ini. Itulah yang mau kita katakan dalam macam ini. Kita berdoa lebih cenderung untuk diri kita sendiri, untuk yang terbaik bagi diri kita dan untuk yang terindah. Sementara kita jarang mendoakan orang lain. Dan saya cukup merasa bangga, cukup merasa senang tadi ibu doakan ya gereja-gereja sekitar kita sini yang mengalami persoalan-persoalan tentang pembangunan gereja. Orang-orang kita yang menderita karena tidak ada kebebasan dalam beribadah. Yang mau kita buat perbandingannya di sini,
Tuhan Yesus sendiri berdoa. Apa yang dibawakan Tuhan Yesus dalam doa? Yaitu meminta satu hal, yaitu supaya semua orang-orang percaya, supaya semua murid-murid Yesus hidup dalam satu kebersamaan, hidup dalam satu kesatuan. Mamulu di bagasan hasadaw di roha, alai hasadaw dari bagasan Tuhan. Dan hasadaw itu nama kaidah hukum. Sekarang ini kan banyak kesatuan-kesatuan yang bisa membuat muhara, kesatuan yang bisa membuat masalah. Contohnya kan kita dengarkan siaran di televisi melalui media massa. Kok ada organisasi teroris? Kok ada kesatuan yang bersifat membunuh? Kok ada begituan? Nah, terbunuh hak pada kami hak. Ini yang bertemu hak pada di bidang hak. Orang Batak itu kan seringkali membuat persekutuan, persatuan. Contohnya, ada persatuan marga, arisan. Contohnya marga Lubat Tumi, Arisa Suli. Popara di sini toga tuh di Bakarna, Arisa Suli buru bere, dong ibe bere. Popara di situ urus Suli. Ahlu tujuan di baik kesedauni arisan. Yang kata kunci dibentuk arisan atau kesatuan itu adalah di perantauan. Bukan di Puraka Sobik atau di kampung-kampung. Apa itu tujuannya untuk dibuat? Yaitu agar bisa saling menolong, saling memperhatikan, saling menasehati, dan juga agar terjalin satu kesatuan yang baik dalam hal serumpung dohina. Nampe di bulan lalu bergeser pemahaman ini. Nampe nama dong, arisan di bahana, alias itu bersumberan berkeingat silitoa. Apa itu arisan untuk apa itu? Ada arisan itu. Saat arisan yang tuh itu bapak, oh enggak ada ya? Ada yang tunjuk tangan. Untuk menghembak hal yang demikian belum bentuknya arisan. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan Yesus di sini berdoa, ya Tuhan, berikanlah mereka kesatuan agar mereka satu dalam aku, sebagaimana Engkau di dalam aku. Aku mewujudkan rencana Tuhan dan Tuhan mempermuliakan dan Tuhan dipermuliakan atas pekerjaan, atas perbuatanku, atas tingkah lakuku, dan atas apa segala yang telah kulakukan dalam hidup ini. Semuanya itu saya buat, saya lakukan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Hendaknya semua jemaat, bahkan hendaknya semua murid Tuhan Yesus melakukan hal yang demikian. Jika murid Tuhan Yesus melakukan hal yang demikian, lalu nama Tuhan akan semakin dipermuliakan. Saya teringat atas suatu serial yang menyatakan demikian. Untuk siapa aku dilahirkan? Ada yang tahu lagunya? Oh, kok cuma punya tahu. Untuk siapa aku dilahirkan? Aku tercipta untuk siapa? Lalu dijawab, aku lahir. Aku lahir untukmu, ku tercipta untuk. Yang mau dikatakan dalam naskah ini saya pikirkan, untuk apa manusia hidup di tengah-tengah dunia ini jika memang manusia tidak bisa mempermuliakan nama Tuhan? Untuk apa manusia hidup di tengah-tengah dunia ini jika memang manusia tidak bisa membuat citra Tuhan Yesus semakin dipermuliakan? Dalam arti, untuk apa saya menjadi orang Kristen jika dalam orang Kristen kepribadian saya tidak mencerminkan bahwa saya adalah orang yang percaya? Jadi yang mau dikatakan, jadikanlah dirimu orang Kristen yang panutan, orang Kristen yang menjadi tiruan, menjadi contoh, supaya orang lain mau, oh itu orang Kristen itu indah ya, hidupnya bersama, oh orang Kristen itu baik ya, itu mau dicontoh, saya mau di situ, saya mau juga. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, itulah doa yang dipanjatkan oleh Tuhan sendiri kepada Allah. Dan melalui doa tersebut, melalui permohonan tersebut, agar orang Kristen semakin paham, semakin sadar untuk apa dia di dunia ini.
Jika hanya untuk membuat orang Kristen paling lebih bagus lah, lo usah masuk nama Kristennya, pindah aja. Ada yang mau? Ada yang mau? Semuanya pun diam. Untuk apa saya menjadi orang Kristen jika melalui diri saya, jika melalui identitas saya, kenapa orang Kristen itu terculik? Tidak baik. Namun dikatakan saya mau orang Kristen, saya jadi orang Kristen agar melalui saya nama Tuhan semakin dipermuliakan. Karena Tuhan dan Yesus adalah satu, melakukan sesuatu yang baik, melakukan sesuatu yang indah, dan itu adalah merupakan wujud nyata dari cita-cita saya. Amin. Amin. Yang harus mati pada kosong itu memenuhi dosa mulia sendiri. Amin. Saya katakan, bagi Anda yang tidak mengatakan amin, bertobatlah dan kembali ke jalan yang benar. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga. Kami telah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan menjaga hati dan pikiran kami agar senantiasa terpelihara iman kami, supaya kami senantiasa dapat berbuat yang terbaik untuk Tuhan, melakukan segala sesuatu sesuai dengan kehendak dan tuntunan firman Tuhan, dan melalui perbuatan tidak tanggung tersebut, sehingga nama Tuhan semakin dipermuliakan dan iman kami semakin bertumbuh dan berkembang sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapa Surgawi, saat ini kami telah mendengarkan firman. Kiranya jadikan firman itu sebagai pelita dalam kehidupan kami, agar firman itu dapat kami lakukan dalam kehidupan kami. Sebab Engkau adalah yang memberikan cahaya terang mereka. Begitu Tuhan, diamlah dalam diri kami, agar kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman. Terpuji dan termulialah nama Tuhan hari ini, esok sampai selama-lamanya. Amin. Sebelum kita mengakhiri pada kita berdoa, kita bernyanyi dari Mungkin dan Pak Slima sambil mengumpulkan